Shalom. Puji nama Tuhan. Semangat dan sukacita yang baru pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus lebih besar dari setiap masalah, persoalan, pergumulan hidup kita yang kita bawa saat pagi hari ini. Percaya bahwa saat pagi hari ini kita pulang membawa kemenangan yang besar. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu, menyembahmu Tuhan. Sembah Dia Tuhan Yesus yang besar. Sebab Engkau yang layak menerima segala kemuliaan, pujian, hormat dan kuasa Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Kau yang layak terima segala pujian kami. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu yang kudus. Lawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa untuk memulai ibadah saat pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang selalu setia dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami kembali datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, buat penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan. Kami boleh merasakan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan dari hari ke hari sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sebabnya biarlah saat pagi hari ini Tuhan Yesus yang menyucikan dan menguduskan seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh layak berkenan untuk kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus pagi hari ini. Jamah setiap kami, lawat setiap jiwa-jiwa yang hadir pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kemenangan Tuhan itu kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami, ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan pimpin, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang heran dan ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Engkau Tuhan Yesus yang layak menerima setiap kemuliaan. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang besar dan perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami mengangkat suara pujian kami Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara
hidup kami. seperti Engkau, Tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami. perbuatanmu ajaib. Kau ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Sebab terima kasih. Rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti-Mu, tiada seperti. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada Haleluya. Sekali lagi, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak engkau yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang besar. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang besar. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan Yesusku, Tuhan Yesus yang besar. Sebab Allah kita besar, Dia sungguh sangat besar. Haleluya. Haleluya. Angkat setiap pujianmu. Nyatakan kebesaran Tuhan dalam hidupmu melalui pujianmu. Dia sungguh amat besar, Dengan iman. Dia miliki kuasa besar, Dia besar.
kepada Tuhan. Selanjutnya kami persilahkan untuk kaum pria memberikan persembahan pujian. Kami persilahkan waktu dan tempat.
Puji nama Tuhan, itulah kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Di sepanjang hidup kita, Tuhan Yesus sungguh sangat baik dan setia. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu mempersiapkan persembahan dan pembawa kantong persembahan kami persilahkan. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kami. Kami boleh menyaksikan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa pagi hari ini kami yang ada, setiap beban, pergumulan hidup kami, permasalahan hidup kami sebesar apapun itu, Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang lebih besar dari setiap masalah kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang besar, kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya Kau yang berjanji setia.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat bagi kami. Kemurahan-Mu, kasih-Mu, pertolongan, penyertaan-Mu, dari hari ke hari kami boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah juru selamat kami, sehingga memungkinkan kami pada saat itu untuk berhimpun kembali bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, keselamatan Allah, beribadah kepadamu. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk menerimanya ya Tuhan. Karena kami perlu dan butuh firman-Mu Tuhan, merupakan petunjuk hidup, tuntunan hidup, dasar hidup, untuk hidup kudus, hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Tuhan yang kami dengar. Menyucikan ruangan dan setiap ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Sehingga kami boleh fokus kepada firman-Mu, konsentrasi kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-lah dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik. Siapa yang hebat? Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hebat. Sehingga kehebatan Tuhan akan menolong saudara semua. Yang saudara mengalami masalah, kesulitan, kesukaran, tidak sehat, Allah yang hebat itu bekerja dalam hidup kita semuanya. Amin saudara. Masih ada yang bawa Alkitab? Tolong angkat Alkitab saudara. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ini Alkitab, isinya firman Tuhan. Kami mau baca, kami mau dengar, kami mau lakukan firman ini. Haleluya. Amin. Saudara berkomitmen dengan Tuhan, membaca firman, mendengar firman, dan melakukan firman. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Kami beri tema firman ini menikmati hidup yang sesungguhnya. Banyak orang hidup tidak bisa menikmati, dapat menikmati tapi tidak sungguh-sungguh menikmati. Kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 15 ayat 7, satu ayat saja. Sudah ketemu semua? Oh belum. Cari dulu ya. Saya tunggu. Haleluya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Haleluya. Senang enggak doa dijawab saudara? Senang enggak saudara doa dijawab? Senang, sangat senang saudara. Ya, doa dijawab oleh Tuhan, waduh luar biasa. Berarti doaku mandi saudara. Kalau doa enggak dijawab, oh doaku enggak mandi saudara. Bukan seperti itu. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini saudara. Ya, jadi menikmati hidup yang seutuhnya, utuh hidup itu. Dalam ayat ini ada beberapa kata untuk kita menikmati hidup yang seutuhnya. Dalam ayat ini dikatakan
kita harus mau tinggal di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, berjalan di dalam Kristus, terus menerus. Bukan hanya tiap hari Minggu kita tinggal dalam Yesus, ada bersama Yesus. Tetapi setelah di gereja kita hidup terus menerus di dalam firman Allah. Saudara kasih, jadi tinggal di dalam firman. Saudara tadi mempercayai, aku percaya ini isinya firman, kami baca, kami dengar, kami mau lakukan. Yang tidak percaya mungkin hanya cuma mendengar dan membaca. Tapi untuk mendapatkan hidup yang sesungguhnya, firman Tuhan ini perlu dipraktekkan, dikerjakan. Tinggal dalam Kristus terus menerus. Tidak keluar dari Tuhan. Tuhan katakan di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau binasa. Berarti di luar Tuhan berarti pisah dari Tuhan. Layu, lesu, letih. Karena di luar Tuhan tapi di dalam Tuhan saudara. Kita akan mendapat aliran kuasa dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Lemah mendapat kekuatan. Sakit disembuhkan, susah mendapat penghiburan. Amin saudara. Berjalan terus menerus di dalam firman Tuhan. Bukan di dalam suara hati. Ya, nuruti kehendak diri sendiri. Tapi berjalan dalam firman Tuhan berarti yaitu berdiri, hidup, tinggal dalam firman Tuhan. Firman itu hidup dan berkuasa. Kita membutuhkan firman seperti kita butuh makan, butuh minum. Kita butuh firman Tuhan. Makanya mari kita baca firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Selanjutnya apa? Kalau kita tinggal dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, berjalan dalam Tuhan, saudara, maka hidup kita akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Amin. Menjadi dewasa, bertambah-tambah. Nah, saudara kasih dalam Kristus, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tinggal dalam hidup dan berakar, bertumbuh dalam Yesus Kristus? Di sini ada 4M saudara. Kembali saya katakan 4M. Saya tidak akan bacakan untuk menyingkat waktu. Saudara baca nanti. Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 27. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Jadi ini untuk mendapatkan saudara kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang seutuhnya. Yang pertama apa? Menerima firman Tuhan, menyambut firman Tuhan. Menerima dan menyambut. Ini kata-kata sering kita dengar, meresponi. Firman Tuhan diresponi, bukannya didengar. Kalau bahasa Jawa itu digatekno, gatekno saudara. Itu firman Tuhan. Saudara kasih apa? Merasa kita butuh firman Tuhan, haus dan lapar firman Tuhan. Katakan berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Ada satu kerinduan senantiasa setiap hari, setiap saat. Makan itu kewajiban atau kebutuhan. Makan itu kewajiban atau kebutuhan. Hendaklah firman Tuhan juga merupakan kebutuhan saudara. Kalau saudara tidak mendengar firman Tuhan satu hari, membaca firman Tuhan satu hari, saudara seperti tidak punya daya dan kekuatan. Seperti saudara tidak makan satu hari, tidak minum satu hari, saudara lemah. Jadikan firman Tuhan merupakan makanan dalam hidup kita. Saudara, jadi kita sangat membutuhkan firman Tuhan.
menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan penuh hormat, dengan disiplin terus menerus. Saudara mendengar terus menerus, membaca terus menerus saudara. Maka firman yang saudara baca, firman yang saudara dengar, firman itu saudara akan tumbuh dalam hidup saudara. Buktinya kalau firman itu tumbuh berarti firman itu berakar, punya akar, mancep, madep, mantep saudara. Firman itu hidup dan firman itu bertumbuh, firman Tuhan itu berakar. Dan akhirnya apa? Ada buah. Hasilnya saudara baca Alkitab apa? Saudara dengar firman Tuhan apa? Kalau tidak ada hasilnya, apa gunanya baca firman? Apa gunanya saudara dengar firman? Kalau tidak ada hasilnya saudara ibadah, apa gunanya ibadah? Semua pasti ada hasilnya. Amin saudara. Ya, firman Tuhan itu tertanam di dalam hati. Bukan di dalam otak. Aku ngerti, aku iku firman Tuhan, tahu. Kita harus firman Tuhan yang tertanam dalam hati, berarti saudara bukan sekedar itu, tapi saudara mengenal firman Tuhan itu. Oh memang benar firman Tuhan itu luar biasa. Sehingga apa saudara kasih? Saudara menyerah hidup saudara kepada firman. Apa katanya firman itulah yang kami percayai, kami pegang dan kami lakukan. Tidak lain, tidak ada yang lain. Membuka hati-hati terbuka bukan tertutup saudara. Ya. Jadi orang yang menerima firman tertanam dalam hati itu mudah dibentuk, diarahkan, dituntun, dibawa. Itu tandanya orang yang menerima firman tertanam dalam hati. Dibentuk, mudah diarahkan. Saudara, jadi kalau terima firman Tuhan, rela dinasihati, rela ditegur. Halo? Rela ditegur, dinasihati? Berarti firman Tuhan tertanam dalam hati. Terbuka firman, terserap di dalam hidup ini, menyerap firman Tuhan. Sehingga orang yang seperti ini siap dikoreksi. Aku memang salah. Aku memang tidak benar. Firman Tuhan menuntun kita, mengoreksi kita, menasihati kita. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26 dikatakan akan memberikan hati yang baru. Kalau firman Tuhan tertanam dalam hati, hatinya diperbaharui. Hati yang jahat jadi baik, saya kira buruk. Diperbaharui hatinya, diubah hatinya. Hati yang keras, suka tersinggung, suka marah, suka ngamuk, sudah diganti dengan hati yang baru. Hati yang lemah lembut saudara. Hati yang lemah lembut saudara. Selanjutnya di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-20 mari kita baca. Markus pasal 4 ayat yang ke-20. Seperti inilah yaitu firman yang terserap di dalam hati itu. Markus pasal 4 ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini bukti firman Tuhan yang tertanam di dalam hati menghasilkan buah. Meningkat atau menurun? Dari berapa? 30, 60, 100 naik.
Seharusnya orang Kristen tambah hari tambah dekat dengan Yesus, tambah setia, tambah sungguh-sungguh. Haleluya. Mazmur pasal 1 ayat 2, apa yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan. Hukum Tuhan dalam Taurat itu ada 10, hukum dalam perjanjian baru ada 2, kasih Tuhan, kasih kepada sesama. Merenungkan kesukaannya firman dan merenungkan siang dan malam. Yang diingat-ingat firman bukan kesalahan orang lain, saudara, bukan hal yang buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, tadi dikatakan menerima, sekarang merenungkan. Merenungkan firman Tuhan artinya apa? Meneliti firman Tuhan. Ya, meneliti firman Tuhan, siap untuk dilucuti. Dilucuti apa? Oleh firman Tuhan, dilucuti. Dibredeli, saudara. Kepras. Mungkin ditumbuk sampai lembut. Siap ditelanjangi. Dosa kita diudani. Dosa kita ditelanjangi, diambil semua. Yang ditelanjangi dosa kita oleh firman Tuhan. Saudara, untuk apa itu firman Tuhan? Saudara, halo? Untuk apa firman Tuhan? Untuk apa firman Tuhan? Untuk didengar. Untuk didengar, saudara. Jadi bukan hanya untuk dilihat, didengar. Tapi tidak cukup hanya mendengar, saudara. Tetapi melakukan, mendengar dan melakukan. Orang yang mendengar firman tidak melakukan, saudara, tidak ada arti apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang saudara, dengan adanya firman itu dikatakan seperti cermin. Kita menghadap cermin, kita melihat diri kita sendiri. Apa yang kurang ya? Dosa apa yang ada dalam hidup saya? Apa kekurangan saya, kesalahan saya? Firman Tuhan yang akan memberitahu dalam hidup. Sudahkah saudara setia? Sudahkah saudara tekun? Sudahkah saudara melakukan firman Tuhan? Bagaimana saudara menjadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan? Jadi jemaat Tuhan yang pasif atau apatis? Saudara determin, saudara tahu. Sudahkah kau ambil bagian di dalam seluruh plan pekerjaan Tuhan, program gereja di tempat ini? Itu si cermin saudara akan tahu. Selanjutnya dengan membaca firman, perintah apa yang harus kami lakukan? Hari ini perintah apa yang Tuhan inginkan dalam kita lakukan? Apa saudara? Beribadah. Berdoa. Saudara. Beribadah, berdoa. Sudahkah kita lakukan perintah Tuhan ini? Sering saya sampaikan saudara, dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ini ada 2 perintah. Dan Lama Perjanjian ada 2 perintah. Ya saudara. Dari Taman Eden ada 2 perintah. Taurat itu juga ada 2 hal. Berkat dan kutuk. Cuma itu saja. Saudara mau terima mana? Berkat. Hidup atau mati? Terima mana? Hidup, saudara. Kalau perintah kita lakukan, janji pasti siapa yang mengalami? Sudah mengalami belum? Siapa yang sudah mengalami, saudara? Angkat tangan. Yang lainnya belum mengalami. Karena belum melakukan perintah
Tuhan. Selanjutnya apa saudara? Janji apa yang akan kita miliki? Janji apa yang kita terima? Beribadahlah, engkau akan diberkati roti makan air minum. Amin. Itu janjinya. Dalam ayat tadi saudara tinggal di dalam firman, firman ada dalam hidup kita, doa saudara dijawab. Itu janji Tuhan yang sudah miliki, doa didengar, dijawab oleh Tuhan. Kalau sudah giat kita sungguh-sungguh dalam mengerjakan keselamatan, apa yang kita terima? Jerih lelah tidak sia-sia, ada upah. Saudara. Jadi maksud merenungkan firman Tuhan adalah mendengar firman, membaca firman Allah dengan teliti, dengan seksama. Sehingga firman Allah itu saudara ya bisa kita serap, bisa kita terima, dan iman itu firman itu menjadi iman. Oleh iman engkau diselamatkan. Amin. Oleh iman engkau mendapatkan mujizat. Oleh iman tidak mungkin jadi mungkin. Tidak ada menjadi Itu saudara janji Tuhan yang akan kita terima saudara. Meneliti firman Tuhan dengan seksama berarti melihat melalui membaca. Mendengar saat ini saudara mendengar, saya juga mendengar. Ya, membaca dari dekat. Mendengar dengan serius. Sampai saudara menemukan yang dikatakan ya, menemukan kedalaman dari firman itu. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, Mazmur pasal 3 ayat 3. Merambat sampai menemukan air sehingga pohon itu meskipun panas terik tidak akanlah. Nah, sekarang kita lihat. Kelihatan saudara di sini melalui firman Tuhan belajar. Kalau orang Kristen itu sedang menghadapi masalah kesulitan, sambat, gersulo, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, berarti saudara belum menemukan firman itu. Tapi saudara menghadapi masalah yang besar, kesulitan yang besar, tantangan yang besar, tapi saudara tetap semangat, tidak kelihatan. Tetap semangat bersuka cita, tandanya saudara menemukan namanya air, yaitu firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 13 itu hampir sama ya tadi dalam Markus. Matius pasal 13 ayat 13 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku berkata-kata dengan perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun ayat 33 ya. Ayat 13 ya betul. Mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara. Seperti ini. Itulah sebabnya aku berkata kepada seperti Tuhan memberikan perumpamaan tentang penabur, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Karena tidak bisa menyerap firman Tuhan. Tetapi ayat 33, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Mendengar firman, menyerap, mengerti, mengenal firman itu. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat ganda, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini naik atau turun? Karena apa? Punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak melihat, menurun. Dari 160, loh kok berkatku tambah turun, akhirnya entek. Saudara bertanya sama Tuhan. Yang ketiga, saudara di sini yaitu melakukan. Menerima, merenungkan, melakukan. Haleluya. Ya, dalam Yakub tadi dikatakan demikian. Melakukan dengan tekun.
terus-menerus. Ya, sering dipakai dalam perumpamaan tekun itu seperti petani. Tidak mengenal lelah, siang bahkan malam pun ya mereka merawat itu padi jagung. Supaya apa? Hasilnya banyak. Bertekun di dalamnya. Sungguh-sungguh melakukannya. Saudara. Jadi untuk membuat hidup saudara itu sebagai orang yang percaya, kasih saudara, iman saudara, pengharapan saudara itu berakar, bertumbuh, menjadi kuat, bertekun, melakukan firman Tuhan. Lakukan itu firman Tuhan. Maka tindakan melakukan firman itu adalah syarat utama, syarat mutlak, tidak bisa diganggu gugat lagi. Saudara, kalau hanya membaca dan mendengar tidak melakukan, tidak akan mungkin mendapatkan mujizat. Tidak mungkin mendapat pertolongan. Hanya mendengar tapi tidak melakukan, apalagi tidak percaya. Saudara ya. Sebagaimana dalam Lukas kita baca, Lukas pasal 18 ayat 15. Lukas 18 ayat 15. Ya, Lukas pasal 18 ayat yang ke-15 kita baca. Lukas pasal 8 bukan 18 ya. Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Coba kita baca di sini. Yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jatuh pada tanah yang baik, jatuh pada tanah yang di pinggir jalan, begitu firman ditaburkan, saut oleh burung. Mengapa pada waktu dengar firman Tuhan hormat terus? Hormat, apa hormat? Ngantuk. Pada dengar firman Tuhan masih main HP. Ngerumpi satu dengan yang lain. Maka firman itu tidak jatuh pada tanah yang baik. Tanah yang baik di sini mendengar firman, menyimpan dalam hati yang baik, mengeluarkan buah. Berbuah. Itu berarti berhasil. Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan. Bertindaklah hati-hati, maka perjalananmu, hidupmu akan satu, berhasil. Kedua, mau berhasil. Ini kuncinya. Inilah hidup yang seutuhnya, saudara. Ya, langkah yang keempat. Membagikan. Firman Tuhan disalurkan. Firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan disaksikan. Maaf saudara, saya ambil ilustrasi. Ya, sabar sebentar. Ilustrasi. Sebab Tuhan selalu mengajar firman pakai ilustrasi. Ini botol apa? Ini isi berapa? 250. Ini isinya? Ini isinya? Tahu ya saudara? Ini isinya? Halo? Berapa liter? Coba kita isi saudara. Coba kita isi. Tolong Mbak Penny dipegangkan, Mbak Penny dipegang ya. Yang kecil.
Yang kecil saya isi. Ini isinya berapa tadi? Sudah situ, penuh. Yang satunya, taruh situ aja. Yang satunya, yang isi 600. Diisi ya. Sudah, taruhlah dia penuh. Terus yang itu. Pak Penny ke sana biar kelihatan. Ada itu. Nah. Tumpah enggak saudara? Tumpah enggak ini? Sebab apa? Kalau ini morot marit saudara. Kalau ini saudara, umpamanya bensin, ini untuk kendaraan bisa berjalan 12 kilometer. Saya nyoba itu Dam. Kalau ini saudara untuk bensin bisa berjalan 25 kilometer. Kalau ini bensin berjalan bisa 75 kilometer. Kalau ini saudara diisi bensin bisa berjalan motor saudara? Bisa enggak? Enggak bisa. Ini air firman Tuhan. Diisi. Ada 4 macam di sini. Ini saya dan saudara ada di mana ini? Kalau saudara ada firman Tuhan, saudara bisa berjalan berkilo-kilometer. Kalau ini isinya kecil, tapi mentes saudara bisa berjalan. Dibandingkan dengan ini besar, kopong. Tadi dikatakan seperti ini, pada waktu Yesus memberikan perumpamaan, pelajaran perumpamaan ini. Tuhan Yesus selalu mengajar tentang kerajaan surga seperti penabur. Kerajaan surga seperti seorang raja membuat kebun dan disewakan. Pada waktu Yesus mengajar, murid-murid tanya, Tuhan mengapa kamu mengajar kok pakai perumpamaan seperti ini? Enggak terus terang saja. Tadi sudah kita baca ayatnya. Matius pasal 3:23. Saudara, dia mengajar kepada seluruh orang yang datang itu ya murid-muridnya. Di situ di tengah-tengah ada orang Farisi dan ahli Taurat. Pada waktu Yesus mengajar ini, menyampaikan firman Tuhan ini, ada yang tersinggung. Mengapa saudara? Mereka tahu ajaran ini ditujukan kepada dia. Mengapa saudara? Firman Tuhan katakan, aku mengajar kamu dengan perumpamaan karena kamu diberi pengertian hikmat, marifat, pengertian firman Tuhan. Tapi mereka tidak punya mata, tidak bisa melihat berarti. Punya telinga, tidak bisa mendengar berarti. Tapi dia punya pikiran. Bisa mengerti. Kalau yang diumpamakan itu dirinya sendiri. Sehingga mereka tersinggung, sakit hati, berusaha untuk menjerat Yesus. Bahkan sampai menganiaya menyalibkan Yesus. Itu orang Farisi dan ahli Taurat. Demikian pula di sini tidak ada saudara. Seperti Farisi. Mereka mengerti ajaran itu. Tapi pada waktu dia mengerti saudara, hatinya sakit hati karena merasa tadi dikoreksi, ditempelak. Itu tandanya orang Kristen tidak melihat, tidak mendengar. Basa Jawa ini apa? Picek. Terus budek. Basa Jawa ini kasar basa Jawa. Adakah orang Kristen seperti itu? Puji Tuhan tidak ada di sini.
Tidak ada yang ngaku bukan ini. Ini intermezzo saja, saudara. Apakah saudara demikian? Dan saudara ada di mana saat hari ini? Kalau umpamanya ini penuh dengan firman Tuhan, air, kalau tumpah, yang tumpah apa? Firman Tuhan. Kalau ini, jadi saudara, ini penuh firman, kalau yang dihembuskan juga firman, kalau yang tumpah, yang diperkatakan juga firman. Yang dihembuskan firman, yang diucapkan firman. Ini 1, 2, 3. Tetapi ini yang dihembuskan apa? Angin. Yang diucapkan apa? Angin. Tahu angin? Atasnya hewes-hewes. Hewes-hewes bablas firmane, bablas angine. Ngowos justru malah nerocos, saudara. Ngowos tapi nerocos. Nah ini saudara. Farisi tidak senang dengan Yesus, tidak senang dengan murid-murid Yesus. Yesus mengajarkan kebenaran. Justru saudara, orang Farisi itu kalau mau tanya kepada Yesus datang, bukan datang sendirian, kongkonan wong. Tanya jebakan dia. Enggak gentleman saudara. Karena tidak ada firman. Firmannya di tempat ini. Hanya di otak saudara. Saya cerita sekali saudara. Pada waktu Tuhan percayakan saya untuk di wilayah. Saya kaget. Saya tidak pernah ingin, tidak pernah. Saudaraku kasih, pada waktu saya mengedarkan undangan untuk fellowship. Ya, menyusun program dan menyusun yaitu komisi-komisi. Saya datang semua ke Jombang Mojokerto berapa hari, keliling saudara. Ketemulah dengan seseorang. Dia tanya, siapa nanti ketua wilayahnya? Saya bilang, ya nanti lihat aja, nanti tanggal sekian hari Senin depan, lihat aja nanti siapa yang jadi. Ada orang di wilayah ini mengatakan, kalau ahli itu tidak cocok. Tidak punya potongan. Tidak cocok, tidak punya potongan. Terus apa lagi? Tidak punya skill, terus apa lagi? Ya banyak kok. Paling nanti jadi bonekanya itu loh. Ini sama ini. Jadi boneka loh. Saya pernah dikatakan seperti itu. Di depan saya. Padahal tahu bahwa saya sudah terima SK. Saya diem aja. Kira-kira kalau saudara gimana? Kerawu saudara ya. Disuguhi teh saudara sirap. Saya pernah diadakan seperti itu. Tapi justru saya direndahkan, dihina, diolok, dikatakan saya nanti jadi bonekanya itu loh sama itu. Saya ingin tunjukkan. Sebab kami belajar pada waktu saya pelayanan mulai jadi pengembangan, belajar wilayah berapa kali, bagaimana cara pemimpin, bagaimana cara ini. Oh, semua tidak bisa kita pakai. Kami punya prinsip masing-masing. Mengapa? Karena wilayah ini sering bentrok dengan gembala. Karena nyampuri urusan rumah tangga gembala. Oh, saya tidak, saudara. Akhirnya apa? Benar orang ini mau jadikan saya boneka, saudara. Mau diatur begini, tidak mau saya. Akhirnya apa? Ya apa cara nih? 2 kali saya dijebak. Yang terakhir saja, pada waktu ada pertemuan wilayah, saya sampaikan program, saya sampaikan ini dan itu seterusnya. Tahu saudara ada, itu sama saya itu dekat sekali. Kalau panggil saya Mas. Tahu-tahu saudara dia berdiri ngomongnya. Keras ngomong dia. Ini ada apa ini ya? Tapi saya di mimbar, oh puji Tuhan, orang ya memangnya kalau sudah dilatih hati ini digebuki saudara. Digebuki hati saya banyak digebuki, pikiran digebuki, sudah tidak mempan lagi digebuki. Saya terima dengan baik, oh ya. Setelah selesai dia datang, maaf Mas Ali ya, saya tadi dikongkon karo wong iku lho. Ya borong itu yang membuat. Dikongkon karo wong iku lho.
Berarti kamu jadi bonekanya orang itu, dikongkon. Jadi jongose. Maaf aku dikongkon. Orang-orang semua kaget kenapa itu dekat dengan Om Ali. Kok dia serang Om Ali begitu luar biasa. Ya saudara, ini Farisi ini kalau mau nyerang orang kongkonan wong. Saudara kasih dalam Kristus. Simpahlah firman Tuhan dalam hati. Amin. Saudara, sehingga saudara tidak mau dikongkon untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Bagikan firman Tuhan. Jadi bagaimana cara bisa membagikan? Kalau sudah penuh saudara kutah, nah itu dibagikan, disaksikan, diberitakan. Kalau ini apa yang diberitakan wong firman ndak ono? Ngowos. Apa tadi? Angin. Gosip. Ya. Jadi seperti itu, tahu angin saudara. Angin itu membawa bahaya. Sekarang musim angin. Pohon yang besar roboh, rumah hancur. Angin. Jadi ini perkataan orang Farisi. Saya bilang orang Farisi. Perkataan itu ingin menghancurkan orang. Merobohkan orang. Justru yang diserang itu adalah orang-orang yang setia. Dia tidak mau maju, orang maju di alang-alang. Diserang tadi saudara. Untung di sini tidak ada. Haleluya. Haleluya. Pertama apa tadi? Menerima Yang kedua, merenungkan. Yang ketiga, sekarang membagikan. Apa yang saudara bagikan? Halo, bagikan ketemu sama orang Kristen yang dibagikan firman, bukan yang dibagikan karena yaitu ada masalah dengan seseorang. Yang dibagikan adalah fitnah, menghembuskan suara-suara yang tidak baik, membagikan firman. Mau jadi orang Farisi, orang Saduki. Pada waktu Tuhan digitukan saudara, ya disiksa, difitnah dan seterusnya, ya bahkan disalib, luar biasa. Karena ada firman, Tuhan ampunilah mereka. Haleluya. Ampunilah mereka yang ngembuskan angin, kata-katanya angin. Ampunilah mereka. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara mendapat tembusan ini, saudara berhenti, rugi saudara. Justru saudara ditantang untuk menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan ini untuk pekerjaan Tuhan dan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami pada waktu di wilayah, saya bilang saya sistem seperti pengembalaan. Ada pendeta yang tidak datang, berapa kali saya kunjungi. Bukan saya menjilat saudara. Saya bilang kami hamba. Saya bukan pemimpin, saya pelayan. Jadi saya sudah melayani. Saudara. Dan apa yang dikatakan orang tadi, saya tidak bisa dijadikan boneka. Haleluya, saya tidak mau diatur, disetir untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan saudara tahu orang-orang yang seperti itu sekarang sudah lenyap dari muka bumi ini. Saya ngomong demikian ini saudara, jangan mempermainkan Tuhan. Jangan mempermainkan pekerjaan Tuhan. Itu akibatnya saya masih diberikan hidup sampai hari ini. Orang-orang yang selalu menyerang saya bukan nakut-nakuti saudara, sudah berangkat duluan. Tuhan masih pakai saya ingin Tuhan pakai saya saudara untuk lebih banyak lagi mengeluarkan buah. Amin saudara. Haleluya.
Firman Tuhan kita dengar, kita terima, kita salurkan, kita beritakan, kita saksikan, saudara. Ini amanat agung Tuhan. Pergilah, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan ajar mereka untuk melakukan firman. Dan Tuhan pasti menyertai saudara. Amin. Matius pasal 28 ayat 19-20. Markus pasal 16 ayat 15. Beritakanlah Injil kerajaan surga, keselamatan Yesus Kristus kepada semua manusia. Sudah saudara lakukan itu? Kalau saudara menyerap firman, penuh firman, saudara bisa memberitakan. Mengapa saudara tidak bisa memberitakan firman Tuhan? Tidak ada firman dalam hati. Kalau hati ada firman, firman yang keluar. Apa yang ada hati saudara itu yang keluar dari mulut saudara. Ada sakit hati, ada kepahitan, ada kekecewaan, itu yang keluar saudara. Ya, firman Tuhan akan berikan kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas benaknya. Kita perlu dipenuhkan Roh Kudus. Saudara, kami mendapat pelajaran ada 3 hal. Roh Kudus itu harus memenuhi kita, namanya membaptis. Sekali untuk selamanya, memberikan kuasa, memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Setelah Yesus dibaptis, sudah dihadapkan dengan pencobaan, menang dalam pencobaan. Ada firman dalam hidup. Kita perlu diurapi Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengemban tugas raja-raja diurapi untuk jadi raja memimpin rakyat. Imam-imam diurapi untuk melayani rumah Allah. Kita perlu diurapi Roh Kudus, saudara, untuk mengemban tugas sebagai anak Tuhan, sebagai pemberita Injil. Haleluya. Mau berita Injil perlu diurapi. Kalau tidak diurapi tidak bisa. Tuhan memilih memanggil saudara supaya saudara memberitakan Injil. Dan yang ketiga, dilengkapi. Mau dilengkapi? Tuhan melengkapi apa? Dengan mujizat, kesembuhan ilahi, menumpangkan tangan orang sakit sembuh, mengusir setan. Itu 3 hal, dipenuhkan, diurapi, dan dilengkapi. Kami mendapatkan ajaran itu. Oh Tuhan, kami selalu senantiasa berdoa, Tuhan penuhkan kami dengan Roh Kudus. Urapi kami dengan urapan yang melimpah. Lengkapi kami dengan Roh Kudus. Setiap hari kami berdoa supaya kami tidak jatuh dalam dosa, saudara. Ya, jadi itu saudara. Akhirnya apa? Menghasilkan buah. Ada 4. Kalau 4 saudara lakukan, ada 7 janji Tuhan menjadi milik saudara. Amin. Mazmur pasal 112, saudara. Ya. Mazmur 112. Mari kita semua berdiri, kita ucapkan kata-kata ini supaya jadi mas. Ingat saudara, 4M. 1, menerima firman. Yang kedua, merenungkan firman. Yang ketiga, melakukan firman. Yang keempat, menyalurkan firman, saudara. Membagikan firman. Mari kita semua berdiri. Ya, tirukan saya. Ada 7 hal menjadi bagian saudara pagi hari ini. Percaya? 1 ya. Anak cucuku diberkati di bumi. 1, 2, 3. Anak cucuku diberkati di bumi. Yang kedua, maaf saudara ya, ada 7, 1, 2, 3 ya, betul. Yang kedua, kekayaan ada di rumahku. Yang ketiga, selalu terbit terang dalam hidupku. Yang keempat, mujur dan untung hidupku. Ayo katakan, diulangi lagi, kurang kompak saudara. 1, 2, 3, anak cucuku diberkati di bumi. 1, 2, 3. Kekayaan ada di rumahku. 1, 2, 3.
Yang ketiga, selalu terbit terang dalam hidupku. Mujur untung hidupku. Tidak goyah dan kuat hidupku. Tidak takut bahaya hidupku. Yang terakhir, saudara, tandukku ditinggikan dalam kemuliaan. Tandukku meninggi dalam kemuliaan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara melakukan 4, saudara menerima 7. 7 angka sempurna. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapa yang telah berfirman bagi kita, yang telah berjanji dan digenapi pada hidup kita. Haleluya.
saudara datang kepada Tuhan, Tuhan mau memberikan menikmati hidup yang sesungguhnya. Sembahlah Dia, datang kepadanya. Haleluya. Kami mau menerima firman-Mu seutuhnya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu Tuhan, tertanam dalam hati. Kami mau menjadi saksi membagikan firman-Mu. Oh haleluya. Kekurangan bukan kegagalan, berhasil, beruntung, berlimpah. Haleluya. Itulah janji Tuhan dalam hidup saudara hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Saudara bisa mengerti firman Tuhan, menyerap firman Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara. Firman itu tetap berjalan dan mengerjakan tugasnya dalam hidup saudara. Bukan untuk mengutuk, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menghidupkan, memberkati saudara. Haleluya. Selama ini saudara menghadapi permasalahan hidup, tantangan hidup yang belum terselesaikan, beban berat, letih, lesu, angkatlah tangan saudara kepada Tuhan. Percaya Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dan dahsyat pada pagi hari ini. Angkat tangan, menyerahkan, serahkanlah hidupmu, masalahmu, bebanmu, kesulitanmu kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan turun tangan hari ini menjamah saudara. Sakit disembuhkan, lemah mendapat kekuatan, masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, Tuhan akan membereskannya. Haleluya. 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 Angkat tangan saudara dengan iman. Oh, glory, 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 glory. Dari mimbar ini Bapa, kami datang kepadamu dengan iman. Engkau tilik tangan-tangan yang terangkat, menyerahkan hidupnya, masalahnya, penyakitnya, kesulitannya, beban beratnya kepadamu hari ini. Kami datang dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi, pertolongan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapakku ajaib. Haleluya. 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 Bapa kita ajaib. Haleluya. Haleluya. Semua nyanyi dengan iman. Kita punya Bapa yang ajaib, Yesus yang memenuhi semua keperluan kebutuhanmu.
lagi, Bapakku Engkau sungguh ajaib. Haleluya. Mohon dengan kasih Kristus, Yeremia maju ke depan dan berdoa. Bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu begitu manis, begitu indah. Untuk kami selalu setia, percaya dan mempermuliakan, meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat masuk, tertanam, termateraikan dalam hati pribadi kami masing-masing. Untuk dapat tumbuh, untuk dapat Tuhan berbuah bagi Tuhan diri kami pribadi, bagi keluarga, bagi Tuhan lingkungan sekitar, masyarakat dan juga pekerjaan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang kokoh, yang tumbuh, yang berbuah yang hebat untuk hormat kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Bapa, tilik satu persatu jemaat-Mu di tempat ini dengan berbagai macam kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, dan kami percaya Engkau akan menyembuhkan Tuhan. Engkau akan beri kemenangan Tuhan. Amin. Sehingga kami jemaat GPD Hosana Kaliputih menjadi jemaat yang Tuhan bertumbuh untuk hormat kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana Tuhan segala kebutuhan, kerinduan, Engkau Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Tuhan Yesus Bapa, untuk Tuhan ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Roh Kudus-Mu terus menyala-nyala dalam hati pribadi kami. Sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kapasono kami dengan puja syukur kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saudara diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa melalui firman Tuhan pagi hari ini kita yang hadir dikuatkan. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu mempersembahkan persembahan, pelayan pembawa kantong persembahan kami persilahkan. Gandol Gusti.